Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-An'am ayat yang ke 38. Allah mengemukakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahaihi. Dan tidaklah binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya illa umamun amsalukum, melainkan umat-umat juga seperti kalian. Ma farratna fil kitabi min syai', tiadalah kami alfakan sesuatu pun di dalam Alkitab. Tsumma ila rabbihim yuhsyarun, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpun. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat yang ke 38. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa secara umum kita dapat berkata bahwa ayat ini bertujuan menunjukkan betapa besar kudrat kekuasaan Allah dalam rangka membuktikan kemampuannya memenuhi permintaan kaum kafir itu, yakni memenuhi kebutuhan binatang yang ada di darat, laut, dan udara, sebagaimana dia memenuhi kebutuhan manusia. Jadi inilah tanda-tanda kekuasaan Allah, bahwa seluruh makhluknya, apakah dia dari kelompok manusia ataupun bukan, Allah lah yang memenuhi segala kebutuhan mereka dengan sistem yang Allah telah atur, ya, yang Allah telah atur. Allah telah mengatur sistem, yaitu berupa rantai makanan. Itu adalah mimba di ayatihi, sebagian daripada kekuasaan Allah. Allah juga membuat ekosistem, baik ekosistem itu berada di sungai, di danau, ataupun di lautan. Fahuwa mimba di ayatillah, maka yang demikian itu adalah sebagian daripada bukti tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam tafsir Jalalain dikemukakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma min. Minnya zaidah. Minnya di sini adalah tambahan saja.
wa ma min dabatin tamshi fil ardi, dan tidak ada daripada binatang yang berjalan fil ardi di bumi, wala ta'irin yatiru, dan tidak ada burung yang terbang fil hawa di dalam udara, bi janahaihi dengan kedua sayapnya, illa umamun amsalukum, kecuali binatang-binatang tersebut dan juga burung-burung adalah min umami amsalukum, ya, kecuali bahwa dia adalah umamun, umat-umat seperti kalian. Burung dan binatang itu adalah umat seperti manusia. Fi tadbiri khalqiha, di dalam mengatur penciptaannya. Allah telah mengatur ciptaannya, mengatur umat manusia, mengatur binatang-binatang dan juga burung. Wa rizkiha, dan di dalam rizkinya semua diberikan rizki. Manusia diberikan rizki, hewan-hewan juga diberikan rizki. Wa ahwaliha, dan di dalam keadaannya dan kondisinya masing-masing sesuai dengan kondisinya tersebut. Manusia kondisinya sudah diatur oleh Allah, burung-burung dan hewan-hewan pun begitu. Oleh karena itu persamaan inilah dikemukakan bahwa hewan-hewan dan burung tidak lain dan tidak bukan adalah umamun amsalukum, adalah umat seperti kalian. Kemudian di dalam tafsir yang lain dikemukakan, perhatikan, illa umamun amsalukum, hewan-hewan dan burung, ya, tidaklah hewan-hewan dan burung kecuali umat-umat juga seperti kalian. Perhatikan kata umat. Kata umat menunjuk kepada kelompok apapun yang dihimpun oleh sesuatu seperti agama. Kita menyebut umat Islam. Di situ dihimpun adalah orang-orang yang beragama Islam, dan juga dihimpun oleh seperti waktu. Waktu ini sekarang ini adalah waktunya Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu ini adalah umat Kanjeng Nabi Muhammad, baik yang mukmin ataupun yang kafir. Jadi kondisi dari sejak Kanjeng Nabi Muhammad hidup kemudian ila yaumil kiamah itu adalah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, ditinjau dari segi waktu dan juga ditinjau dari tempat, tujuan, sifat yang sama, baik penghimpunannya secara terpaksa maupun atas kehendak mereka. Itulah umat. Persamaan manusia dengan binatang-binatang laut, darat dan udara yang dimaksud oleh ayat ini adalah keserupaan dalam berbagai bidang. Misalnya mereka juga hidup beranjak dari kecil hingga besar, merasa, mengetahui,
memiliki naluri antara lain naluri seksual yang tidak jarang melahirkan kecemburuan atau perkosaan, penindasan yang kuat atas yang lemah dan lain-lain. Jadi binatang juga mengalami hal itu seperti kita. Binatang itu hidup, kemudian lahir, kemudian beranjak menjadi remaja dan dewasa. Binatang juga mengalami penindasan yang lemah terhadap yang lemah. Nah, itu bisa kita lihat di rantai makanan. Ada yang binatang kuat seperti singa dan harimau. Ada juga binatang yang lemah. Dan binatang juga memiliki naluri seksual, sehingga dengan naluri tersebut mereka bisa beranak pinak. Dan kadang naluri tersebut justru juga menimbulkan kecemburuan. Sama manusia juga begitu ya. Manusia juga memiliki sifat cemburu. Manusia memiliki sifat seksual, naluri seksual, yang kadang naluri seksual tersebut justru menimbulkan kecemburuan. Jadi itulah mengapa dikemukakan bahwa wa ma min dabatin fil ardi wa ta'iri yatiru, dan tidaklah binatang-binatang di bumi dan burung-burung yang berterbangan dengan kedua sayapnya illa umamun amsalukum, kecuali mereka itu adalah umat seperti kalian. Bahkan sebagian binatang-binatang itu seperti semut dan lebah memiliki masyarakat dan bahasa atau cara berkomunikasi antara yang satu dengan yang lain. Ya. Kita lihat semut itu saling gotong royong membawa makanannya. Kita lihat seperti kalau semut antar semut bertemu seperti berciuman, kalau kita bilang seperti orang salaman. Ya. Jadi semut itu memiliki bahasa dan karakteristik tersendiri. Ilmuwan Austria Profesor Dr. Karl van Vierst menemukan keajaiban tata cara lebah berkomunikasi, dan kini sementara pakar sedang meneliti cara-cara ikan berkomunikasi. Jadi makanya dari itu bahwa binatang-binatang itu adalah tidak lain dan tidak bukan umat seperti kalian. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja persamaan atau keserupaan manusia dengan binatang-binatang itu tidak menyeluruh, mencakup segala aspek, tidak juga setingkat. Misalnya dalam kebutuhan, kekuatan dan pikiran, tentu manusia lebih unggul ketimbang binatang. Ya, sampai dari dulu sampai ginari nggak pernah kita lihat binatang pakai baju, tapi manusia pakai baju dengan berbagai macam jenis, ragam dan warna. Manusia memiliki kekuatan dalam berpikir, tapi kalau dengan diadu dengan gajah, jelas kekuatan manusia kalah. Jadi Allah telah memberikan kelebihan-kelebihan itu sesuai dengan fungsinya manusia dan fungsinya binatang. Jadi makanya dikemukakan tentu saja persamaan atau keserupaan manusia dengan binatang-binatang itu tidak menyeluruh, mencakup segala aspek.
Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pernyataan Al-Qur'an yakni binatang-binatang itu adalah umat seperti manusia, juga menuntut antara lain perlakuan yang wajar terhadap mereka. Dalam konteks ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan antara lain agar bila akan menyembelih binatang supaya mengasihi dengan cara mengasah pisau terlebih dahulu sehingga tajam. Ketika binatang itu disembelih tidak merasakan sakit. Ya, ketika binatang itu disembelih tidak digorok berkali-kali yang menimbulkan kenyerian di leher binatang tersebut. Ini adalah salah satu bentuk bahwa kita umat manusia harus memperlakukan binatang sebaik mungkin. Dan bila menggunakannya sebagai alat pengangkutan agar tidak membebaninya melampaui batas kemampuannya. Ya. Jadi benar-benar dihargai binatang tersebut. Bukan lantas mentang-mentang binatang lantas diberikan beban yang melampaui batas. Jadi dengan kata lain bahwa justru dengan dikatakannya binatang inilah umat seperti kalian, kita harus memelihara dan merawat serta menjaga binatang itu dengan baik. Laksana kita menjaga diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ma faradna tarokna fil kitab. Tidak ada yang kami alfakan, tidak ada yang kami lupakan, yang kami tinggalkan fil kitab di dalam Alkitab, fi lauhil mahfuz, di lauhul mahfuz. Ya, tidak ada yang kami lupakan, min syai'in daripada sesuatu, falam naktubhu, maka sehingga kami tidak mencatatnya. Jadi semua itu dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz, enggak ada yang dialfakan, enggak ada yang dilupakan, dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar, semua dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Kami catat semuanya. Ma faradna fil kitabi min syai', tiadalah kami alfakan, tiadalah kami tinggalkan dan lupakan sesuatu pun di dalam Alkitab. Kata Alkitab dipahami sementara ulama dalam arti Lauhul Mahfuz. Sedang Allahul Mahfuz ada yang memahaminya sebagai sesuatu yang menghimpun apa yang telah, sedang dan akan terjadi sejak awal kejadian hingga akhir masa, ila yaumil qiyamah. Sama hal ini seperti yang dikemukakan oleh Imam Jalaluddin gitu ya. Jadi dicatat tuh dari sejak kejadian alam ini, kemudian juga masa yang dahulu, sekarang hingga yang akan datang, ila yaumil qiyamah, sampai alam ini mungkin hancur, semua tercatat di Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang ketinggalan, meskipun yang paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian ada juga yang memahaminya sebagai lambang yang menunjuk kepada ilmu Allah yang mencakup segala sesuatu. Jadi Alkitab ini dianggap sebagai satu lambang tentang ilmunya Allah. Gak ada yang Allah tidak ketahui. Allah Maha mengetahui dari perkara yang terkecil sampai perkara yang terbesar, dari yang perkara yang nyata, yang zahir, sampai dengan perkara yang gaib.
dari perkara makhluknya yang berada di bumi maupun yang berada di langit. Allah Maha mengetahui. Hadirin yang berbahagia, hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika pendapat ini diterima, maka pernyataan ayat ini merupakan suatu yang sangat lurus dan tepat. Karena tidak sesuatu walau sekecil apapun yang luput dari ilmunya Allah. Enggak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuannya Allah. Summa ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian kepada Tuhan mereka, yakni kepada Allah, yuhsyaruna, mereka akan dihimpun, mereka akan dikumpulkan. Fayaqdi bainahum. Kemudian Allah menghukumi, Tuhan memutuskan hukumnya di antara mereka sesuai dengan amal perbuatan mereka. Perbuatan yang baik di dunia Allah tentukan hukumnya tentunya dengan ganjaran kebaikan. Amal perbuatan yang buruk Allah tentukan hukumnya sesuai dengan amal perbuatannya yang buruk. Wayaktasu lil jamai minal kornai. Kemudian Allah mengkisos, ya maksudnya Allah mengkisos si kuat yang menganiaya si lemah. Si lemah tidak mampu melawan ketika dia di dunia. Rakyat tidak mampu melawan pemerintah sang penguasa. Penguasa yang zalim menganiaya rakyatnya sendiri, sewenang-wenang terhadap warga dan masyarakatnya. Nanti di akhirat maka Allah kisos penguasa, pejabat yang sewenang-wenang, yang menganiaya warganya atau masyarakatnya sendiri. Oleh karena itu ini jadi perhatian kita. Bagi siapapun orangnya yang menjadi penguasa, pejabat, jangan sampai sewenang-wenang. Yang menjadi aparat negara, jangan sampai sewenang-wenang. Karena apa? Pasti Allah akan kisos mereka yang berlaku sewenang-wenang. Tidak peduli raja yang sewenang-wenang akan dikisos, penguasa yang sewenang-wenang akan dikisos, pejabat yang sewenang-wenang akan dikisos, aparat negara akan dikisos. Summa yaqulu lahum, kemudian Allah berkata kepada mereka, kunu turaban, jadilah kalian tanah. Maka menjadi tanah. Memang asalnya kita ini adalah tanah. Asal kita adalah tanah. Maka Allah kemukakan summa yaqulu lahum, kemudian Allah berfirman kepada mereka, kunu turaban, jadilah kalian tanah. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan buah pikir yang positif. Dan kita harus memperlakukan binatang, menyayangi binatang dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Allah kemukakan, wa ma min dabatin fil ardi wa ta'irin yatiru fil hawa illa umamun amsalukum. Binatang-binatang dan burung yang berterbangan tidak lain dan tidak bukan adalah umat-umat seperti kalian. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.